Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini saya sebagai pemateri kilat, saya akan menyampaikan materi tentang inspirasi cara mudah subnetting. Sebelumnya kita bersyukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa mengikuti kegiatan ini. Kemudian saya ucapkan kepada para peserta dan donatur yang telah berkontribusi mengikuti acara dan telah berdonasi. Saya doakan semoga para donatur ataupun peserta mendapatkan pahala yang lebih baik. Baik, mungkin bertanya-tanya dari sobat kreatif Kediri, subnetting versi berapa ini? Nah, kan begitu pasti tanya-tanya. Nah, itu subnetting IP versi 4. Mungkin muncul juga pertanyaan, kenapa enggak IP versi 6? Untuk menguasai IP versi 6 meskipun dia lebih mudah subnettingnya, akan tetapi IP versi 4 ini termasuk dasar yang harus sobat kreatif sekalian kuasai begitu. Jadi kalau sobat kreatif lancar di IP versi 4 itu nanti akan cepat untuk bisa mengikuti di IP versi 6. Dan butuh waktu dari pihak RIR untuk menerapkan IP versi 6, tidak semuanya langsung diterapkan. Nah, nanti makanya akan ada sistem namanya dual stack. Nah, itu akan ada host-host yang menggunakan dua IP sekaligus, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. Gitu. Jadi IP versi 4 ini tetap harus kita kuasai dan pelajari. Oke, itu ya. Baik, perkenalkan tentang saya ya, saya pengajar di bidang teknologi informasi sejak 2013 sampai sekarang di sebuah lembaga formal yaitu SMKTI Pelita Nusantara Kediri. Khususnya saya mengajar di bidang networking. Kalau untuk SMKTI-nya saya mengajar di jurusan teknik komputer dan jaringan. Nah, beberapa materi yang saya ajarkan itu saya upload di saifulindo.github.io/arsip. Nah, sobat kreatif bisa buka-buka di sana, silahkan di-download gratis. Kemudian di sekolah itu materi yang saya ajarkan yaitu tentang Cisco CCNA, kemudian Mikrotik MT-CNA, kemudian untuk vendor wireless yaitu merek Ubiquiti, kemudian untuk sysadminnya saya ajarkan menggunakan Linux dan OS. Baik, sobat kreatif, untuk kalian agar cepat menguasai subnetting itu ada minimal yang harus kalian kuasai atau pahami, yaitu ada dua. Yang pertama tentang sistem penomoran biner, yang diantaranya ada biner dan pengalamatan IP versi 4. Kemudian ada konversi antara biner dan desimal. Kemudian ada notasi posisi biner atau position value, terkenalnya bobot kalau di dalam materi matematika itu bobot lah, pembobotan. Kemudian yang kedua, kalian menguasai atau memahami tentang struktur pengalamatan IP versi 4. Nah, di antaranya itu ada network dan host portion. Nah, bagian mana dalam IP versi 4 yang ditulis dalam desimal bertitik itu, yang host portionnya itu sebagian mana, kemudian yang network portionnya bagaimana. Kemudian berikutnya ada subnet mask. Nah, kemudian subnet mask ini yang nantinya menentukan dalam IP versi 4 itu mana-mana yang dia sebagai network portion dan mana-mana yang sebagai host portion. Kemudian berikutnya adalah prefix lens. Nah, prefix lens ini adalah metode untuk membantu meringkas penyebutan dalam IP versi
ketika dia disusun atau ditulis bersamaan dengan subnet mask, itu diringkas dengan prefix range. Baik, ini sudah saya siapkan untuk materi magicnya ya, magicnya cara cepatnya begitu. Kemudian nanti juga saya susun itu ilmiahnya ada nanti di slide berikutnya, bisa sobat kreatif download ya nanti di materi yang saya share. Nanti itu juga ada pembahasan yang ilmiah. Nah, untuk waktu yang singkat ini nanti saya akan membahas yang magicnya, cara cepatnya begitu. Nah, sebelum ke lebih lanjut, sobat kreatif nanti jangan bertanya dulu lah, ini dari mana kok bisa begini, ini dari mana kok bisa begini ya. Jangan berpikir seperti itu dulu agar sobat kreatif itu cepat untuk bisa memahami materi yang kilat ini. Jadi nanti ikuti saja. Oh, prosesnya begini untuk cepatnya. Jangan bertanya-tanya, ini kok bisa begini dari mana? Nanti kalau ada pertanyaan begitu, justru malah bingung gitu. Itu ya. Oke, saya mulai dari presentasi ini. Baik. Di sini saya munculkan itu subnetting IP versi 4 yang kelas C, itu yang IP private. Nah, IP private yang dialokasikan yaitu yang kelas C itu 192.168.1.0.0, kemudian slash-nya atau prefix-nya itu 16. Kemudian nanti akan ada yang namanya itu jawaban pasti. Jadi kalau ada prefix 24, kemudian 16, kemudian 8, kemudian prefix 0, itu jawabannya pasti ini, yaitu 256 pangkat 1 untuk prefix 24. Itu IP maksimal, yaitu IP maksimal itu termasuk IP broadcast, kemudian IP yang available, kemudian IP network, termasuk itu IP maksimal itu maksudnya. Nah, total itu ada 256. Jadi dari mulai IP network sampai IP broadcast itu total ada 256. Baik, kemudian di sini prefix ini di subnet mask itu di prefix itu untuk menyingkat, intinya itu prefix 24 gitu. Itu maksudnya adalah jumlah dari nilai 1 dari subnet mask ini. Totalnya berapa? Ini kalau kita hitung 8 ini totalnya 24. Begitu. Nah, kemudian ada yang namanya pembobotan, Nah, ini pembobotannya. Pembobotannya itu karena dia ditulis dalam 8 bit, maka dia memiliki bobot di posisinya. Ini posisi kalau posisi angka 1 ya, biner itu posisinya di sini, maka dia bobotnya 1. Kalau posisi binernya di sini, maka bobotnya 2. Jadi ada satuan, duaan, empatan, delapanan, 16-an, 32-an, 64-an, 128-an gitu. Kemudian untuk prefixnya ya, prefixnya di subnet mask itu di subnet. Nah, makanya dinamakan subnetting itu sub dari networking. Berarti dari 24 ini bisa dibagi lagi gitu. Segmennya itu bisa dibagi lagi dengan cara mengganti prefixnya itu 25. Itu ada 128 IP maksimal dengan sebanyak 2 subnet begitu. Nah, dan seterusnya sampai prefix 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 gitu. Nah, ini akan kita coba langsung mengerjakan ya sebuah soal. Di sini diketahui ada IP address itu 192.168.10.5 prefix 24. Nah, jangan tanya kalau 24 dari mana. Nah, ini pasti jawabannya ini. 256 IP maksimal. Di IP maksimal saya jelaskan di awal tadi, yaitu dia
dari IP network sampai IP broadcast. Itu IP maksimal namanya, yaitu 256. Kemudian 256 itu dihitung dari mana gitu. Dihitung dari 0 sampai 255. Nolnya dia sebagai network, kemudian di antara 0 dan 25 itu adalah range, broadcastnya itu adalah 255. Nah, kenapa dimulai dari 0? Kenapa dimulai dari 0? Karena memang untuk penyebutan di desimal ataupun di biner itu pasti mulai dari 0 gitu ya. Jadi 0 sampai 255 ini kalau kita hitung itu 256. Tidak 256 tapi 255 karena 0 itu sudah terhitung 1. Nah, gitu ya. Kemudian subnet masknya itu kalau 24 ditulis 24 berarti ini pasti 0 karena menghitung dari jumlah ini. Nah, ini ada 24 berarti yang sisi sini 0. Kemudian IP networknya adalah 0, saya tulis di sini 0. Ya, range-nya itu antara ini dan ini, yaitu 1 sampai 254. Ini IP range. Ini yang available yang bisa dikonfigurasi di host, di komputer, di laptop, di PC dan lain sebagainya. Yang device ya, ini pakai IP yang available ini. Kemudian yang berikutnya adalah IP broadcast. Itu yang IP paling terakhir, yaitu 255. Gitu ya. Kemudian kita hitung lagi ya, kita hitung lagi yang soal berikutnya yang 25 habis 24 kita subnet. Nah, dari sinilah kita subnet itu 25 di sini, 25. Ini kita subnet nih. Proses ini namanya kita subnet dengan prefix 25. Nah, prefix 25 melihatnya IP maksimalnya dari mana? Jangan bingung-bingung mikir dari mana, langsung tunjuk ke sini. Nah, magicnya gitu. Ini saya tunjuk di sini kalau prefix 25 berarti totalnya 128 gitu. Kemudian 128 itu dari mana sampai dari mana kan begitu. Yaitu 0 sampai 127. Nah, 0 sampai 127. Kenapa 0 sampai 127? Karena di pertanyaan itu adalah 10.5. Jadi 5 ini ada di antara 0 sampai 127. Berarti range-nya nanti ini gitu. Di antara ini range-nya. Gitu ya. Subnet masknya itu langsung juga melihat dari kalau subnet mask kalau 25 itu 128. Nah, di sini. Ya bernilai 1, bernilai 1. Bernilai 1 di sini. Di sini ada 1. Karena di sini 1, maka 128 ini sebagai subnet mask di sini. Nah, ini yang dia membagi ya, membagi menjadi bersub-sub menjadi banyak ya networknya. Kemudian IP networknya adalah 0, dari sini menjadi 0. Kemudian dari sini range-nya adalah 1 sampai 126, kemudian broadcast-nya adalah 127. Nah, di sini yang saya jelaskan pembobotan kalau di desimal ya. Di desimal itu kan dia jumlah karakternya ada 0 sampai 9, totalnya ada 10. Jadi dia base-nya adalah 10. Nah, radiksnya itu adalah 10. Nah, 10 pangkat 0 adalah satuan, 10 pangkat 1 adalah sepuluhan, 10 pangkat 2 adalah seratusan, 10 pangkat 3 adalah seribuan, dan seterusnya. Sama juga di biner, biner juga begitu, karena ditulis dalam 8 bit, maka pemangkatnya adalah 0 sampai 7, gitu. Total ada 128, itu. Bobotnya ya, bobot posisi value-nya itu 128. Nah, berikutnya, nah, 2 menit lagi ya. Berikutnya, kita langsung ke soal saja ya, langsung ke soal. Ini yang saya kasih, yang tidak saya kasih indikasi. Kalau kalian bisa memahami ini, jadi nanti kalian akan lancar di sini ya. Langsung ke sini. Jadi prefix 27 ya, prefix 27 itu kalau kita lihat dia posisinya ada di sini 24, 25, 26, 27 ya, ada di sini posisinya 27 itu. IP maksimalnya 27 itu di sini ya. 27 itu 32, ini 32. Nah, 32 kenapa kok dimulai 192? Karena di soal dia 195 IP-nya. Maka kita harus cari range yang ada di antara ini, yaitu 192 sampai 223. Nah, ini dari mana kan begitu? Ini dari
Kalau 195 itu cara cepatnya ngitungnya itu gini, 195 dibagi 32. IP maksimalnya ketemu 6,1. 6, komanya dihilangkan jadi 6 saja dikali 32 ketemu 192. 192 ini nanti akan jadi IP network yang boleh di sini. Kemudian range-nya itu 192 ditambah 31. Kenapa 31? Karena 192 sudah dihitung 1. Bukan ditambah 32 tapi ditambah 31. Nanti ketemu 223 di sini. Nah, nanti kalian akan ketemu yaitu IP range-nya 192, maaf IP network-nya 192, range-nya ini ya di antara itu, kemudian broadcast-nya ini. Nah, 223 itu ya. Kemudian kita lebih percepat lagi ya, di yang masuk di oktet yang B ya, yang pindahnya di sini. Ya, karena waktunya tinggal sedikit, sudah habis ini, sebentar saja agar tahu cara cepatnya kelihatannya di sini. Nah, ini kalau kita ganti prefix-nya 22 ya, 22 ini prefix-nya 22 ini kan sudah masuk di oktet yang perubahan di B. Nah, di sini. Nah, 22 itu caranya gini. Kalau 22 biar cepat ya itu ditambah 8 ya, nanti ketemu prefix 30. Nah, 30 itu di mana? Di sini. Jadi IP maksimalnya nanti 4. Karena dia ditambah 8-nya satu kali, maka dia dikali 256 begitu. Nah, karena dia 10 itu ada anak pertanyaan adalah 10, maka range-nya adalah 8 sampai 11 di sini. 8 sampai 11. Jadi range-nya harus masuk ya, IP-nya ini harus masuk di range-nya sini. 8 sampai 11 gitu. Nah, ini total IP-nya kan berarti sudah kelihatan 512 gitu ya. Kemudian IP network-nya ketemu 8.0, IP range-nya adalah 8.1 ya sampai 11.254. IP broadcast-nya itu 11.255 ini 11. Jadi perubahannya itu ada di oktet ketiga di sini. Oktet ketiga di sini perubahannya, bukan di oktet keempat. Kalau kelas C kan di keempat, kalau B di ketiga di sini. Nah, perubahannya ada di sini. Ini cara cepatnya begitu ya. Nah, begitu. Sekian dari saya ya. Sudah 15 menit lebih 2 menit ini. Nah, ini untuk ilmiahnya sudah saya cantumkan di slide, nanti silakan dipelajari. Jadi kalian juga harus kuasai ilmiahnya, bagaimana proses ilmiahnya. Nanti kalian juga akan cepat memahami untuk perhitungan yang cepat ini, yang magicnya. Gitu ya. Sekian dari saya. Terima kasih telah mengikuti atau bersama kami untuk belajar subnetting ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Silahkan moderator.